Ayahku tuh meninggal nggak sakit, ya dibunuh. Gimana ayahku dibunuh? Ya orang itu harus dapat ganjaran yang setimpal, walaupun itu keluarga terdekat sendiri. Kemarin itu langsung menjurus bahwa seolah-olah istri almarhum ini kan mengarah ke situ dengan inisial langsung ZH. Kondisi korban itu memang masih belum berubah. Kemudian ditunjukkan luka lebam. Bang Langsir melihat itu tidak pada saat proses melihat. Berita pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin sempat menggemparkan publik di tanah air. Saat ini tim Fakta TV One sudah berada di kota Medan untuk mencoba menelusuri misteri kematian hakim tersebut dengan menemui pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan terkait peristiwa itu. Ikuti penelusuran tim Fakta TV One dalam episode kali ini bersama saya, Ken Ane. Pemirsa, tim Fakta TV One akan menuju ke tempat kejadian perkara, di mana tempat ini merupakan pertama kali ditemukannya korban hakim dari Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin, yang pada saat itu ditemukan di dalam mobil milik pribadinya dalam kondisi tidak bernyawa di jurang area kebun sawit yang ada di Dusun 2 Namo Bintang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Dan kalau bisa saya gambarkan kondisinya, memang dalam perjalanan dari kota Medan menuju ke lokasi itu menempuh jarak sekitar 20 km. Ya, pemirsa, tim Fakta TV One telah sampai di lokasi tempat ditemukannya pertama kali korban Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin di Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Dan kalau bisa saya gambarkan di sini situasinya, pemirsa, memang jalan menuju ke lokasi kejadian ini di kanan kirinya merupakan kebun sawit dan juga jalan menuju ke lokasi ini masih berupa bebatuan. Walaupun sebelumnya dari akses dari kota menuju ke lokasi ini ada memang jalan aspal, tapi memang ada gang-gang tertentu yang bila kita telusuri lagi lebih dalam, ini jalannya cukup terjal dan berbatu. Di kanan kiri pun hanya dipenuhi oleh kebun sawit, pemukiman hanya ada di luar kawasan perkebunan ini. Tidak ada saya jumpai orang di sini. Ada di sana, kita coba tanya. Selamat siang, Bang. Bang, saya Ken Ana TV One. Dengan Bang siapa? Edward. Bang Edward. Ya. Bang Edward, saya mau tanya dulu. Ini benar tempat kejadian pada Jumat yang lalu Ya, ada ditemukan korban hakim dari Pengadilan Negeri Medan pada saat itu. Di mana, Bang? Bang Edward tahu? Di situ. Kita bisa tunjukkan, Bang Edward. Ini ya, ini jurang ya, bisa dilihat pemirsa, ini jurang terjal memang. Mobilnya pas di sana nyangkut di pohon sawit. Oke. Yang ada di bawah sana. Ya. Bang Edward pada saat itu melihat pertama kali di sini atau seperti apa? Iya, pertama kali melihat mobil itu, Oke. saya pergi keluar mau nyari warga. Ketemulah sama Bang Langsir. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 12. Kemudian melihat ada mobil. Ada mobil. Setelah itu kira-kira 5 menit lah. 5 menit. Iya, ketemu sama Bang Langsir, aku kasih tunjuk sama Bang Langsir, itulah mobilnya di bawah itu. Bilang sama Bang Langsir. Terus Bang Langsir lah istilahnya manggil warga. Kira-kira kalau Bang Langsir itu saya bisa temui di mana, kira-kira ada di dekat sini rumahnya atau di mana? Iya, sebentar lagi dia pulang nih. Dia kebetulan di sini, dari sini juga ladangnya. Oke. Bang itu mungkin bisa sambil ke sana untuk melihat kondisinya di sini. Memang kan jurangnya cukup dalam ya. Tapi memang ini biasanya kalau untuk para petani sawit sendiri sampai ke bawah-bawah untuk memanen sawit. Iya. Bang. Oh, ini Bang Langsir. Ini Bang Langsir. Kebetulan Oke. pula kita ketemu sama Bang Langsir. Oke. Bang Langsir, Ken Ana, Fakta TV One. Oke. Bang Langsir, pada saat itu Bang Edward melapor ke Bang Langsir, betul? Iya. Seperti apa pada saat itu kondisinya? Yang dibilangnya ada mobil di dalam jurang.
Jadi habis itu udah kami nengok bahwa itu ada mobil di bawah jurang itu. Dari sinilah saya udah tengok ke bawah sana. Untuk itu udah nampak di belakang mobil. Dia itu nungkit itu menyangkut ke bawah pohon sawit itu. Yang paling bawah itu ya? Iya, yang paling bawah. Ini dari sini kurang lebih itu sekitar 20 meter itu. Nah, itu belum nyampe bawahnya dasarnya. Jadi itu pas di tengah sawit itulah. Nah, pada saat Bang Langsir datang, Bang Langsir turun. Setelah masyarakat itu datang rame dan kepala dusun kami di sini baru saya turun. Oke. Nah, saya turun itu pelan, itu suara dengungan mobil itu masih ada, entah suara kipas nggak tahu. Tapi Bang, udah kecil kali. boleh Bang, mungkin kita sambil lihat juga turun ke lokasi untuk menggambarkan bagaimana situasinya saat itu Bang Langsir. Mungkin kita lewat mana? Bang Langsir turunnya kemarin lewat mana? Dari sini. Oke, kita bisa turun. Kita mau ke sana, turun dari sana. Baik. Dari sebelah kanan mobil. Baik. Yang diperhatikan. Baik, pemirsa, ini gambaran jurang dari kebun sawit yang ada di Desa Sukadame. Bisa saya gambarkan terjal di sini, licin tanahnya. Baik. Ini yang dilewati Bang Langsir pada saat Iya. turun bersama kepala dusun dan juga warga. Warga. Kita dari sini terus. Masih cukup dalam, pemirsa, gambaran yang bisa saya berikan mengenai jurang yang ada di kebun sawit ini. Karena di sini udah mobil belakang ini ban. Di sini, Iya. posisinya Itu. kepala mobil ini Kepala mobil ngantam menabrak, menghantam pohon ini. pohon sawit itu. Itulah pas di atas itu. Jadi roda itu ada gantung kurang lebih 1,5 meter. Oke, di bagian depan. Di bagian depannya. Bang Langsir pada saat itu langsung mendekat ke mobil. Nggak berani, Kak. Nggak berani. Iya, karena dengar ada suara dengungan itu. Kita pikir itu kan belum memastikan ada apa di situ, Kak. Karena itu masih ada dengungan, entah kipas, entah apa. Setelah mati itu baru kita itulah kita dekati dari belakang. Udah itu udah datang dari Kapolsek baru kita mendekat. Nah, pada saat pertama kali datang ini belum ada Kapolsek bersama kepala dusun. Bang Langsir sempat melihat tidak ada orang di dalamnya, melihat dari Nggak nampak. kaca mungkin. Nggak nampak. Tidak nampak ada orang di dalamnya. Karena itu ribbonnya Gelap, kacanya gelap gelap. kali lah, ya istilahnya gelap kali itu ribbon. Akhirnya siapa yang kemudian membuka pertama kali Pintu. pintu dari mobil untuk Saya mengetahui? sendiri. Jadi saya buka, itu pas kakinya yang ngadap. Jadi kakinya ke sini, ke selatan. Kondisinya pada saat Bang Langsir melihat itu seperti apa? Dia itu tertidur di dalam lantai mobil. Mobil. Itu. Iya, di kursi Di kursi tengah, di Di bagian kursi belakang kursi sopir. Iya, dia udah bukan tengkurap, cuman ngadapnya dia udah ke Miring. Samping. jadi gini, inilah posisi dia ya. Tunggu ya. Baik, baik. Oh, saya hati Bang Langsir. Jadi ini dia tangannya nanti Oke. bisa dilihat ya. Os. Bang Langsir. Jadi tangannya gini, dia lupanya udah menghadap ke sana. Dengan posisi tangan, Tangan gini, oke, terlipat. terlipat. Berarti pada saat itu diputuskan untuk dilakukan proses evakuasi atau pengangkatan mobil ke atas, Bang Langsir. Iya. Itu masih kondisi turun hujan, Masih hujan, masih hujan. masih hujan. Dan posisi korban masih di dalam Di mobil. dalam mobil. Bang Langsir pada saat sudah sampai di atas, tadi Bang Langsir mengatakan kembali lagi Iya. untuk membantu proses evakuasi mengeluarkan korban ini. Iya. Seperti apa kondisinya waktu itu? Iya. Kondisi korban itu memang Masih terjepit. belum Oke. Terjepit. Karena itu udah siap ambil apa namanya yang dari apa itu, mengambil foto apa semua, kita dokumentasikan, banyak kita keluar dan periksa kembali kan. Jadi itu posisi korban masih terjepit di dalam antara kursi tempat duduk yang tengah ke supir tadi. Menggunakan pakaian apa, ingat nggak Bang Langsir waktu itu? Training Pakai training. pengadilan negeri. Oh, ada tulisannya pengadilan Ada, negeri ada. seperti itu ya. Iya, Oke. Bang Langsir waktu itu ikut dalam proses mengeluarkan korban? ikut.
dari dalam mobil? dari dalam mobil. Kondisi korbannya seperti apa, Kak? Apakah memang kaku atau seperti apa, Bang Langsir? Istilah katakan kaku belum apa namanya belum kaku kali. Ya, tapi enggak kaku dibilang. Itu tadi lah dia kan belum tangan ini masih. Oke, masih terlihat Tapi ada. gini ya istilahnya masih gini tangan tuh memang udah jegang tapi masih. Bang Nasir, kalau saya lihat ada video ini kan ada ya kemudian ditunjukkan luka lebam di tubuh korban dan juga ada luka di bagian leher. Bang Nasir melihat itu tidak pada saat proses Melihat. memindahkan? Melihat. Di bagian mana lukanya? Sebetulnya itu yang di leher itu. Di leher. Lukanya seperti apa? Merah sewaktu itu yang kita temukan setelah itu kalungnya apanya semua dikeluarkan itu merah di sini. Seperti Merah. luka jeratan atau seperti apa? Kalau itu kita kurang tahu lah. Pokoknya itu seputaran sini leher itu merah. Entah karena kalung entah apa kita kurang paham ya Kak ya. Nah, pokoknya di sini merah. Kalau untuk badan nggak ada lah. Tidak ada luka. Nah, cuma di sini sama ini hidung. Bagian dagu dan hidung. Dagu dan hidung itu yang ada sedikit memar. Kalau itu dibilang lebih itu entah terantuk sewaktu Oke. masuk mobil ke Jadi ada luka memar di hidung dan dagu dan Bang langsung Kalau melihat ada luka leher di itu, leher yang iya. berwarna merah. merah. Kalau di situ masih warna merah. Yang Selesai pukul berapa pada saat itu proses evakuasi sampai kalau di mengeluarkan sana korban? 17 kurang lebih jam 5 lah itu Kak. 17 berapa itu dia. Sekitar jam 5 sore ya. Nah, itu pun masih itu udah turun lagi hujan tuh Kak. Turun lagi hujan. Jadi udah siap itu aku angkat jenazah korban itu ke mobil ambulan. Udah disiap dan mobil ambulan berangkat. Saya udah pergi lagi berangkat. Tapi memang kondisinya di sini Bang Langsir kalau cerita dari Bang Edward sebelumnya memang kan jarang ada mobil di sini. Memang seperti itu kondisinya memang biasanya sepi di sini. Sepi Kak. Ya sepi. Ini istilahnya ini jalan ini tadi ini kan istilah jalan masyarakat yang ke ladang aja. Kalau nyatakan kita 17.00 itu udah mulai sepi lah. Terima kasih Bang Langsir informasinya mengenai penemuan dari pertama kali korban dari Pak Jamaluddin pada Jumat kemarin. Terima kasih Bang Langsir. Terima kasih.